Voice of Indonesia. Saya sudah sampaikan nanti ya pada sekitar pukul 12:35 saya akan berbincang-bincang dengan teman-teman pelajar Indonesia, dan kali ini hadir dari pelajar dari Serbia ya, dengan Mas Sulistyo Murti Mulyono nih. Kita bakal ngobrolin serunya ya, belajar di Serbia itu seperti apa nih pendengar. Dan kalau teman-teman ingin kirim pertanyaan boleh banget ke WhatsApp kami atau juga bisa DM ya di Instagram kami. Dan sudah tersambung dengan Mas Sulis ya, di via Zoom maksud saya. Jadi kita boleh sapa nih Mas Sulis. Halo Mas Sulis, selamat siang waktu Halo. Jakarta. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Mas Sulis, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana kakak, kabar sehat kak? Sehat, alhamdulillah juga. Hari ini sekarang pukul berapa di Serbia? 6:30 pagi. Masih pagi ya? Iya, sih pagi banget. Masih pagi banget ya. Kadang ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang lainnya, ada yang kita ngobrol pas lagi tengah malam. Kalau di Serbia sekarang masih pagi nih, 6:30. Udah sarapan belum nih ya? Belum ya, jangan-jangan. Belum. Semoga energinya masih ada ya untuk ngobrol nih saat ini. Masih semangat banget. Masih semangat. Ya, Mas Sulis di Serbia sudah berapa lama nih sekolah di sana dan ambil jurusan apa? Kalau buat di sini aku baru sekitar 1 tahun dan aku ngambil undergrad studies di sistem informasi di University of Belgrade. Jujur aja ya, mungkin aku bagian dari orang-orang yang lainnya ya. Aku baru tahu loh ada anak Indonesia yang sekolah di Serbia begitu. Karena biasanya kan pilihannya Eropa atau mungkin ke negara-negara tetangga di Indonesia. Ini kenapa Mas Sulis akhirnya memilih untuk sekolah di Serbia? Karena nggak common ya, nggak biasa. Iya benar banget. Pertama karena ada beasiswanya tentunya. Kan kalau nggak ada beasiswanya agak lumayan mahal juga ya. Terus mungkin di negara-negara Balkan atau Eropa Tenggara tuh emang gak sepopuler sama negara-negara Eropa lainnya buat pendidikan. Tapi menurut saya pendidikan di sini masih oke lah ya. Dan mungkin kalau kakak tahu Nikola Tesla, dia kan orang dari Serbia ya. Jadi buat teknologi di sini secara perkuliahannya sangat bagus banget sih menurut aku kak. Itu sih faktor-faktornya kak. Jadi faktor pertama karena juga memang beasiswa ya. Itu faktor terbesar itu. Iya. Gimana nih kemarin waktu apply beasiswanya? Bisa ceritain pengalamannya sedikit Mas Sulis? Buat apply beasiswanya ya. Kalau buat tawaran aku itu, jadi aku tuh cuman nyiapin berkas-berkas yang diminta dari Kemendikbud tuh. Terus aku cuman ngirimin berkas itu via email, dan selanjutnya aku tinggal nunggu pengumuman dari Kemendikbud keterima atau enggaknya. Okay. Nah, cuman kalau buat tahun sekarang itu kemarin tuh ada seleksi wawancara juga, dan aku nggak ngalamin itu. Jadinya kayaknya sekarang ada pembaruan tahapan penyaringan beasiswa, jadi rada beda sama tahunan aku. Aku hopefully banget nih. Hoki ya. Harus berkas terus lanjut gitu. Berarti beruntung ya kemarin ya Mas Sulis ya. Iya, sangat beruntung banget malah. Oh, jadi dari beasiswanya dari Kemdikbud ya? Kerjasama pemerintah tapi via Kemendikbud untuk Indonesia. Dan ini full scholarship atau 50-50 nih? Kalau aku ceritain benefit yang didapetin dari scholarship ya kali ya kak. Jadi ini full dari biaya hidup, dom, terus kita dapat makan 3 kali sehari juga di sini. Cuman kita nggak di cover ini doang, biaya pesawat kak. Cuman itu doang sih nggak di cover, sisanya di cover. Oh, jadi biaya pesawat dari Indonesia ke sana ya? Iya, itu doang sih. Kalau buat lain-lainnya alhamdulillah di cover lah. Berarti ada uang saku juga ada ya? Ada. Dan itu cukup sih kak. Bisa nabung juga lah dikit-dikit. Wah, jadi nggak perlu untuk ngambil part time ya?
nggak perlu sih. Dan emang padat juga sih kuliah di sini, jadinya capek kayak ke part time. Oh jadi sudah ini ya, sudah full tatap muka ya di sana ya? Iya Kak, dari aku datang itu tahun 2022 itu udah tatap muka tiap hari. Luar biasa sekali. Lalu gimana nih untuk kuliah di sana? Karena jujur banget aku nggak ada bayangan ya untuk kuliah di Serbia. Seperti apa sih di sana tuh perkuliahannya? Atau masyarakatnya seperti apa? Ini mungkin setiap fakultas di University of Belgrade itu punya peraturan masing-masing. Jadi ini setiap fakultas agak beda. Cuman mostly rata-rata fakultas di sini itu buat S1 ya, itu nggak wajib untuk datang ke kelas Kak. Jadi yang penting kita bisa lulus ujian, itu kita bisa lulus. Cuman kan karena sayang ya kalau misalkan kita datang kuliah tapi nggak datang ke kelas. Jadi di sini tuh kelasnya dipecah jadi dua, ada kelas teori sama kelas praktek. Dulu aku sempat kuliah di Indo kan. Kalau kuliah di Indo itu kan cuman misalkan mata kuliah matematika cuman ya udah satu kelas doang gitu. Kalau di sini matematika tuh nanti ada dua. Jadi misalkan hari Senin kita kelas praktek, nanti ada lagi di hari Jumat itu kelas teori. Jadi nanti teorinya kita dikasih, habis itu nanti kita praktek. Jadi kita beda kelas gitu Kak. Dan di sini itu sangat syukur sih, kalau di fakultasku itu jarang banget ada tugas Kak. Cuman ujiannya itu proyek biasanya. Oke. Lumayan ya kalau nggak ada tugas, jadi pulang kampus nggak puyeng ya ngerjain tugas-tugas ya. Iya, nggak puyeng, cuman puyeng buat belajar doang paling. Iya betul. Lalu untuk masyarakat Serbianya sendiri seperti apa? Termasuk yang cukup ramah atau bagaimana dengan masyarakat luar? Kalau orang Serbia sini ya, mungkin karena aku tinggal di ibu kota kali ya, dan itu orang-orangnya hopefully biasanya kan ada mindset kalau bukan negara besar susah banget nih penutur bahasa Inggrisnya. Cuman di sini yang aku itu sampai pedagang-pedagang kaki lima pun bahasa Inggrisnya sangat-sangat lancar dan bahkan lebih bagus dari aku malahan kalau aku mikir. Terus orang-orangnya juga ramah-ramah. Jadi aku punya cerita, aku beberapa kali itu nyasar Kak di sini Kak. Dan itu mereka tuh kayak inisiatif nyamperin, oh kamu nyasar ya, mau kemana? Dan itu tuh Kak, aku dianterin sampai ke tempat tujuan aku sama orang itu, dan orang itu balik lagi gitu loh Kak. So saking sweet ramahnya ya. orang-orang sini. So sweet banget, itu sangat membantu banget, apalagi kita di negara yang tidak kita tahu ya, negara asing begitu ya. Itu luar biasa sekali. Karena nggak semua negara-negara di Eropa masyarakatnya seperti itu ya. Betul sekali. Kan biasanya ada banyak yang cuek, individual kayak gitu kan. Di sini enggak sih alhamdulillah. Luar biasa sekali. Terus adaptasinya gimana nih untuk misalnya kayak makanan sendiri gitu kan? Rumit nggak? Kalau buat aku ya, pertama-tama emang agak rumit sih Kak. Karena mungkin lidah kita rada-rada beda kali yang di sini ya. Menurutku makanan sini tuh rada-rada agak hambar ya. Dan apalagi aku kan makannya itu dapat dari restoran student, di mana aku nggak masak kan. Jadi pas kadang-kadang tuh menunya random, dan karena tiap hari mungkin ya aku dapat makan itu lagi, dan kalau nggak makan nanti lapar, nggak bisa bertahan hidup. Jadi mau nggak mau lama-lama terbiasa. Dan sekarang bahkan aku kalau makan sambal aja tuh ya, itu perut udah nggak kuat sih Kak. Oh ya ampun. Habis dibanding beli lagi ya, mending makan aja ya. Iya, sayang soalnya kan ya. Iya sayang uangnya ya, lumayan bisa ditabung ya. Betul sekali. Oh jadi makanannya lebih hambar ya. Kalau untuk restoran Asia atau restoran Chinese food yang menjual Chinese food itu ada nggak di sana? Chinese food banyak banget di sini Kak. Dan kita tuh punya satu tempat namanya Chinese food halal, karena dia halal food juga, dan itu jadi langganan kita sih Kak. Harganya lumayan ya? Lumayan. Makanya lumayan harganya. Jadi mungkin bisa jarang-jarang. Iya. Jadi mungkin bisa dihitung ya kapan kesananya, mungkin sebulan sekali atau Iya, bisa kehitung banget malahan. Kadang bisa 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Oke, jadi memang karena memang lumayan ya uangnya untuk disimpan atau ditabung. Lalu untuk pelajar Indonesia di sana sebenarnya banyak nggak sih, Mas Sulis?
Buat sekarang itu sekitar 13 orang Kak semuanya. Dari semua angkatan yang bersisa sekarang. Termasuk aku ya 13 orang. Nggak terlalu banyak tuh. Itu sekolah di universitas yang sama dengan Mas Sulis? Ada satu orang yang di universitas berbeda di kota sebelah, Novi Sad namanya. Cuman kalau semuanya rata-rata di University of Belgrade sama. Oh, jadi sama ya. Dan rata-rata memang dapat beasiswa gitu ya? Iya, kebanyakan dapat beasiswa di sini. Lalu apa nih suka dukanya tinggal di negara orang nih, jauh dari rumah? Dukanya lumayan banyak sih. Kalau pertama dukanya dulu kali ya. Pertama mungkin karena ini kali ya, cuaca, temperatur. Kan di Indonesia kan panas dan hujan Panjang gitu tahun doang, ya? kan. Iya, panas panjang tahun. Dan biarpun hujan, di kotaku kan aku dari Bogor ya. Di Bogor kan sering banget hujan, cuman masih nggak terlalu yang dingin lah. Di sini tuh kadang-kadang terang, tapi dingin banget kayak 8 derajat, 9 derajat, 7 derajat gitu loh. Dan itu butuh penyesuaian lah. Kalau kata orang Indonesia gampang masuk angin gitu kan. Jadi ya lumayan tuh kalau lagi dingin-dingin tuh. Sama di situ. Bawa minyak nggak, Mas? Bawa minyak nggak dari tanah air, minyak-minyak gitu? Ya banyak sih, udah banyak yang habis malah aku pakai tuh. Terus abis itu makanan sih. Pertama tuh makanan, aku kan doyan hobi banget kuliner di Indonesia nih, kayak makan pecel ayam, seblak kayak gitu kan. Di sini pas aku pertama kali datang tuh kayak, aduh, susah banget. Pertama adaptasi itu agak lumayan lama tuh adaptasi makanan. Berarti nggak bawa Indomie ya? Mie instan ya? Mie instan bawa. Oh ya, for information aja, di sini tuh ada pabrik Indomie. Oh ya? Cuman Indominya itu beda banget sama yang Serius? di Indonesia. Serius? Lebih enak di Indonesia. Iya, ada pabrik Indomie. Indomie itu yang Indofood itu punya kita, punya Indonesia. Iya benar. Walah. Ini ada pabrik ya. Tapi rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Mungkin karena ini buat orang-orang Eropa kali ya. Jadinya rada-rada beda gitu rasanya sama lidah-lidah kita di Indonesia. Mungkin micinnya dikurangin kali ya? Iya, kayaknya udah banget micin kayaknya. Jadi taste-nya berbeda ya? Oh gitu. Terus gimana? Terus kalau sukanya ya, sukanya mungkin aku udah lumayan dapat teman di sini, jadinya nggak terlalu ngebosanin kan. Terus di sini restoran mahasiswanya itu lumayan banyak, jadinya kalau misalkan lagi kelas pun bisa datang ke restoran mahasiswa terdekat dari fakultasku. Jadi itu ini banget rasanya enak banget. Terus wifi juga di Bisbun banyak wifi, jadi lumayan enak juga. Jadi terus orang Indonesia di sini juga karena sedikit kali ya, jadi kayak berasa keluarga itu dapat lah. Mungkin di situ kali. Oh jadi di kampusnya ini setiap fakultas itu ada restorannya masing-masing begitu ya? Iya. Oke. Biasanya restoran itu kayak 2 fakultas atau restoran, atau 1 fakultas di dalamnya ada restoran mahasiswa. Jadi lumayan tersebar banyak lah. Jadi kita bisa pindah nih makan ya, misalnya kita fakultasnya apa, kita pindah makan di fakultas yang lain, begitu boleh ya? Itu boleh banget ya. Tapi menunya sama ya? Oh, kalau menu itu dia mungkin setiap 1 jam sekali itu ganti Kak. Oh, oke. Jadi random lah menu mah. Oke. Itu aja sih. Apa sih makanan utama mereka itu roti ya? Iya, roti, dan biasanya tuh ada namanya frescapica. Dan frescapica itu mungkin kalau bahasa Indonesianya itu burger. Cuman dia versi jumbonya gitu loh, Kak. Bener-bener lebih gede daripada Indonesia itu. Rotinya lebih besar apa dagingnya yang lebih besar? Roti dan daging dan isi-isinya. Roti dan oke. Gede banget. Kayak makan itu udah kenyang kali ya? Iya, awal-awal aku masih masa kayak, karena mungkin gak ada nasi jadi belum makan nasi belum makan kan. Cuman lama-kelamaan makan frescapica pun kadang setengah tuh udah kenyang banget sih sekarang. Gak ngerti aku kenapa. Iya, kebiasaan Indonesia ya, kalau nggak makan nasi itu belum makan ya. Iya, bener banget itu. Tapi nyari beras itu susah nggak sih di sana, kayak nyari-nyari bumbu rempah-rempah tanah air gitu, kayak misalnya sambelan itu susah nggak sih?
Kalau sambal-sambalan mungkin rada susah ya, cuman kalau buat nasi lumayan gampang Kak nyari nasi di sini, dan harganya 900 gram itu sekitar 23-25 ribu lah. 900 gram 23, oke lumayan ya. Lumayan. Tapi kalau di dom itu boleh masak? Sebenarnya sih nggak boleh, cuman karena banyak jadi ikutan lah. jadi bareng-bareng gitu masaknya ya? Iya, rame-rame. Dan biasanya kita kalau masak pun, karena kita kan tinggal satu dom semua nih ya, di dom yang sama, jadi kadang-kadang Sabtu atau Minggu kita tuh masak bareng gitu loh, biar gak kangen sama masakan Indonesia gitu. Seru banget. Biasanya masak apa nih, Mas Sulis sama teman-teman? Yang simpel-simpel aja sih Kak, kayak nasi goreng, terus ayam bumbu kuning, kayak gitulah. Lah itu ya, yang gampang-gampang lah. Bumbunya beli di? Kalau bumbunya ya. Nah, ya itu gimana? Kadang-kadang kan ada yang datang dari Indonesia tuh, kadang ada yang nitip bumbu-bumbu instan gitu loh, Kak. Terus kadang juga pas kita berangkat tuh kita udah bawa stok banyak nih, jadinya lu kan karena jarang masak, jadi itu sisa stoknya itu tuh lama berkurang gitu loh Kak. Oke. Jadi ini semacam just tip ya, bisa just tip juga ya kalau kangen ya. Iya, bener, bisa just tip banget. Wah, seru banget. Jadi menurut Mas Sulis apa nih yang penting yang harus disiapin teman-teman kalau mau apply studi atau ngambil beasiswa untuk studi di Serbia? Pertama ya, mungkin harus banyak-banyak riset dulu nih tentang Serbia itu apa. Jangan sampai kalian yang penting kuliah di luar negeri ya. Jangan sampai kayak gitu, soalnya nggak seindah yang kalian ekspektasikan. Langsung down ya dia. Ya, terus kedua, kalian harus tahu nih kalian kesini mau kuliah apa, karena di sini tuh sistemnya itu mungkin ya, di Indonesia kan kita nulis kita mau kuliah jurusan apa, cuman udah sampai sini tuh kita bisa kayak ganti jurusan mau apa. Even kedokteran pun di sini kan di cover kan, karena biasanya beasiswa lain kan kedokteran atau kedokteran hewan dan farmasi kan gak di cover. Di sini semua jurusan tuh, hampir semua jurusan tuh di cover, termasuk kedokteran. Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil kedokteran pun harus benar-benar riset dulu nih, kedokteran di sini tuh kayak gimana. Apalagi di sini bahasa pengantar yang dipakai itu bahasa pengantar Serbia. Nanti kalian kan dapat sekolah bahasa Serbia juga kan. Jadi itu lumayan struggle buat kita. Oke. Jadi Mas Sulis ini bahasa pengantarnya di sana bahasa Serbia? Iya, benar sekali Kak. Oh iya? Wow, ini itu sejenis hampir mirip-mirip bahasa apa sih, bahasa Rusia ya? Iya, satu keluarga sama bahasa Rusia, namanya Slavik, bahasa Slavik itu. Jadi Rusia, Poland, dan Serbia nih bahasanya rada-rada mirip tapi nggak sama. Oke. Jadi nanti sebelum masuk kuliah ada kelas bahasanya dulu ya? Betul sekali. Dan yang terpenting adalah persiapin bahasa Inggris menurutku. Karena biarpun kita pakai pengantarnya bahasa Serbia, cuman kan bahasa Inggris pertama kali kalian datang kan nggak mungkin langsung bisa bahasa Serbia kan. Jadi itu ngebantu kalian juga. Terus pas sekolah bahasa pun kan gurunya atau profesornya itu ngajarinnya Inggris Serbia. Jadi itu lebih memudahkan kan. Dan nanti juga di fakultas kalau misalkan kalian kalian nanya ke profesor dan kalian nggak tahu bahasa Serbianya, jadi kalian bisa nanya juga tuh dalam bahasa Inggris. Jadinya bahasa Inggris penting juga. Membantu lah ya, membantu untuk perkuliahan di sana ya. Ya, dan apalagi kan TOEFL atau IELTS itu kan salah satu syarat juga kan di beasiswa ya. Jadi itu penting juga. Bisa contohin nggak sih Mas, gimana sih bahasa Serbia? Pengen denger deh. Zdravo, moje ime je Tio, ja sam student u Fonu i ja sam studiram IT na Fonu. Wow, luar biasa ya. Sejenis atau dengernya kayak bahasa Prancis atau Rusia ya? Lebih ke Rusia juga. Lebih ke Rusia ya. Wow, luar biasa sekali Mas Sulistyo ya. Jadi nggak cuma dapat ilmunya aja, tapi juga bisa belajar bahasa juga ya ternyata di sana ya kalau kuliah di luar negeri ya.
Iya, bener banget, bisa belajar bahasa sini. Kan sayang juga kan datang ke semua negara yang bukan penutur bahasa Inggris, terus kita nggak belajar bahasa setempat kan. Iya, Jauh betul. lumayan buat portofolio kita ke depan kan. Iya, betul banget. Terima kasih Mas Suli, sukses untuk studinya di sana ya. Terima kasih Kak, sukses Iya. juga. Voice of Indonesia.